ke PCI Muslimat NU Malaysia. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Maaf Bu. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo Mas saya. Nah, di sana berapa orang? Nanti langsung ikut sini jalan. Ketua. Iya, cantik. Saya ini Alhamdulillah. Muslimat juga ternyata. Ya, sepupu aku. Ini sepupu aku yang di Malaysia. Masya Allah. Iya, ini aku mau banget. Dia mengerjain aku banget nih. Dia ngebawain aku. Biar aku kaget. Ketua PCI Muslimat. Ya, kita menuju kantor PCI Muslimat Malaysia. Ini dijemput sama ibu supir dari Malaysia. Kita lewat perkampungan di Malaysia. Kampung apa namanya, Bu? Gombak Sungai Mulia. Oh, Gombak Sungai Mulia. Muslimat Malaysia, drivernya keren-keren juga. Yes, keren. Iya, nggak apa-apa. Masih ada yang tersisa kok. Masih ada yang tersisa. Ayo. Oh, di sana pun boleh. Di rumah saya pun boleh. Oh. Ayo, mari. Ayo. Ini Muslimat PCI Malaysia. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Biasanya bisa terus ke surau. Yuk, silakan punya. Ibu. Ayo diikut nih. Assalamualaikum ibu-ibu, selamat datang di tempat kami. Disinilah PCI Muslimat NU. Silakan makan dulu. Makanan yang sudah disiapin PCI Muslimat NU Malaysia. Ini udah pada dingin ini sampai Ibu Muslimat Malaysianya terus ke surau ya. Ya, yang nggak kumpul di sini. Loh, semuanya tamunya saya kok nggak disunting sih? Saya kan harusnya juga. Ini jadi satu PCI NU Malaysia dan PCI Muslimat Malaysia dan Muslimat Kabupaten Bekasi. Makan. Jadi meja makan ada batasnya. Ya ini nggak ada apa ini aman. Mangga. Saya udah 2 kali 3 kali pada makan. Mangga. Ayo bu. Ganjal perut. Alhamdulillah, ya Allah nyampe juga. Ini Malaysia ngomong Jawa tak rungokne wis kene. Iya, ketemu wong Jawa. Jawa Magelang. Jawa Magelang. Iya Magelang. Wong Banyuwangi, Pak. Iki Banyuwangi. Nggih. Masyaallah. Kene pundi? Lumajang campur-campur nggih. Mriki anyar-anyar kabeh. Oh, ngoten. 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun kok nembe. Kula 20 kok nembe.
Bogor nggih Jawi. saged ngertos. Oh, nggih. Nyuwun agung nggih pangsami kang tanpa pepindhan. Kula bilih atur kula mboten merangani, mboten meranggali panjenengan sedaya nggih. Pangestu. Selamat datang di Malaysia. Nggih, mboten nuwun. Kula saking anu Jember. Jawa. Jenengan Jember. Nggih. Masyaallah Jember. Pundi? Oh, punika nggih. Nah, ngoten nggih. Nggih. 3 kilo. Masakane mriku menapa sing paling anu? Sing paling biasa sana cendol. Jenengan pun supe kalian Jember mboten? Nggih mboten. Mboten. Ya nek mak nggih pancet, Pak. Nek lebaran mangsul. Ibu asin dereng. Dereng sempat mangsul niki. Oh, dereng sempat mangsul. Niki nggih meduru nganu Jawa. Jawa, Jawa Timur Oh, Nganjuk, masyaallah. kita Pak. Kula nganu Bu Semarang, Bu. Oh Semarang, Jenengan pundi? Malang, Malang. Pelabuhan kula. Ada nih masilah temune wong Jawa kabeh piye? Dengan nggih Jawa? Oh, Blitar, Jawa kabeh. Nah, piye temu wong Pekalongan? Pekalongan. Sego Megono. Nggih. Kesemut. Pekalongan tapi saniki jumpa ibu-ibu saking Malaysia, saking Indonesia dari Bekasi, tahu. ada ke Kuala Lumpur. Tapi tasih saged masak sego Megono. Saged, Oh, alhamdulillah. saged. Tapi saniki mboten enten. Oh, tenan. Ada nggak arepmu di sini? Kemana pundi? Jombang Pak. Wong Jombang jenengan? Pundi? Oh, tujuan wong Jawa kabeh ketemu ning kene kepriwe sik piye? Wong Jawa kabeh. Jarene ning Malaysia temu ning Jawa kabeh. Jawane jenengan apa? Kula Semarang. Semarang ngoten nggih? Assalamualaikum. Saya Bu Neneng. Ini sekjen kita. Selamat datang Ibu. Ke surau pertemuan. Ini perkampungan di Malaysia. Kampung Gombak. Sebelum acara dimulai, saya ada sedikit pantun untuk ibu-ibu semua. Rendang Minang enak dimakan, cepat dimakan, jangan sampai basi. Selamat datang kami ucapkan kepada ibu-ibu muslimat dari Bekasi. Buah tomat jauh sampai ke Indonesia. Selamat datang juga kami ucapkan kepada ibu-ibu muslimat yang ada di Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat pimpinan cabang muslimat NU
NU Bekasi, Jawa Barat, Ibu Nyai Hajah Sari Damayanti, SE, ST, SA, MT, beserta rombongan. Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Mustasyar PCI NU Malaysia, Kiai Liling Sibro Milisi. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muslimat Nahdlatul Ulama Malaysia, Dr. Randang Mimin Mintasi. Yang kami hormati dan yang berbahagia ibu-ibu muslimat Malaysia dari PCI maupun ranting-ranting, selamat datang semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiwanya
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم
وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita sambung acara kita pada malam hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama akan disampaikan oleh tuan rumah PCI Muslimat NU Malaysia, Ibu Dr. Anda Mimin Mintarsi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibunda Hajah Sari Damayanti SEST SHMT, saya sampai Masya Allah luar biasa ini pangkat dan jabatannya sampai saya berhafal. Mudah-mudahan tambah barokah beserta seluruh rombongan pimpinan cabang Muslim Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan nama satu persatunya. Yang pasti ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, dan ada pengurus harian serta ada pengurus bidang-bidang. Yang tersayang, tercinta, yang sabar dari pukul 12. Seluruh para pengurus PCI dan ranting-ranting yang ada. Terima kasih yang masih ada. Yang tadi barusan pamitan juga karena jauh Bu di Kelang, Bu Nyai tadi pamit.
Dari pukul 4 sudah mulai izin pulang karena nyewa wen, sehingga wen itu udah tepat waktunya. Ini ada dari ranting yang paling jauh yang baru saya lantik, ini 6 jam dari Kuala Lumpur. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada, yaitu Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ini alhamdulillah tadi malam sampai tidur di rumah saya dan sampai sekarang masih sabar menunggu. Ini luar biasa. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan taufik kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam bahagia ini kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam keadaan sehat iman wal Islam. Sholawat serta salam tetap terlipat curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai antara dunia dan yang membawa kita ke arah dari oleh Allah SWT. Ibu-ibu yang terhormat, ini adalah PC yang ketiga yang sudah silaturahim dengan PC di Malaysia. Yang pertama PC Jombang yang dipimpin oleh Bunyai ya Allah kalau lupa saya, Munzidah, yang beliau sekarang bupati. Yang kedua pimpinan cabang Muslimat Jakarta Timur yang dipimpin oleh sahabat saya sendiri satu kelas ketika di pondok, Ustazah Ida Farida. Dan yang ketiga ini alhamdulillah dari PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Ini luar biasa. Kalau PW-nya kami baru 1 kali dari Bali. PW sudah dari Bali sama 40 orang juga ketika itu. Ibu-ibu khusus yang dari Indonesia, saya selaku tuan rumah mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau bersilaturahim dengan PCI Muslimat Malaysia. Yang PCI Muslimat Malaysia ini baru masuk 2 periode. Dulu saya di Fatayat 3 periode ketika zaman Mbak Ria Ulfa, kemudian Mbak Ida Fauzia, kemudian Mbak Anggi, yang sekarang Mbak Margaret. Ketika 2014 itu saya diminta Bunyai Said dan Bu Khofifah untuk mendirikan Muslimat. Mungkin dilihat saya sudah dewasa, saya kalau bilang tua Bu, sudah dewasa. Jadi Pak Mimin, kok Fatayat terus, sudah betul Muslimat gitu kan. Alhamdulillah 2014 langsung dilantik oleh Ibu Khofifah. Ketika itu hampir 50 PP itu hadir ke Malaysia untuk melantik PCI. Ibu-ibu yang terhormat, PCI memang setara dengan pimpinan cabang, tetapi ada istimewanya. Nah karena istimewa itulah sehingga kami dilantik langsung oleh PP. Jadi kami tidak dilantik oleh PW, tapi dilantik langsung oleh PP. Tapi aturan ADART tetap ikut PC. Sehingga di Malaysia ini karena istimewa itu Mbak Sekum, khususnya Mbak Ulfa itu membuat aturan khusus untuk muslimat di luar negeri, tidak ada PCI, tidak ada PAC, tidak ada anak ranting, tapi semuanya adalah ranting muslimat. Cuma daerahnya yang berbeda. Jadi sekarang alhamdulillah saya sudah ada asalnya 10 ranting, tetapi 2 ranting sudah tidak aktif, tinggal 8 ranting. Yang terbaru yaitu ranting yang tadi saya sampaikan 6 jam atau 7 jam dari sini. Itu luar biasa. Ini persiapan mungkin ranting Sentul yang akan kami lantik. Ini kami juga sudah sedang mencoba untuk meluaskan lagi muslimat di Malaysia. Rencananya akan ke Kedah dan Perlis. Itu biar kami semakin hijaunya semakin membumi di Malaysia. Karena apa? Ubudiyah kita sama dengan Malaysia, Bu. Ada ziarah kubur, ada tahlil sama dengan Malaysia. Sehingga satu-satunya ormas agama yang ada di Malaysia yang AOS dengan Malaysia hanya NU. NU diberi nama Pertubuhan Nahdlatul Ulama. Namanya pertubuhan, bukan pertumbuhan, bukan persetubuhan. Pertubuhan. Kadang orang Indonesia persetubuhan, bukan, pertubuhan. Nah itu Pertubuhan Nahdlatul Ulama. Syaratnya apa? Syaratnya pengurusnya wajib warga negara Malaysia. Yang asalnya Indonesia sudah menjadi kepada warga negara Malaysia seperti suami saya sendiri. Kenapa tadi ada lagu negaraku? Karena di Muslimat ada juga warga negara Malaysia. Yang asalnya warga Indonesia sudah menjadi warga negara Malaysia seperti wakil satu saya Ibu Muryana ini sudah menjadi warga Malaysia. Kemudian ketua bidang ekonomi Ibu Mulyasi, mana Ibu Mulyasi?
tadi ada. Nah itu pun beliau sudah warga negara Malaysia. Jadi yang asli warga negara Malaysia juga ada. Itu biasanya ada di ranting-ranting sebagai anggota istimewa. Sehingga program itu mesti 3 itu mesti ada. Dari negaraku, Indonesia Raya, ya Waton. Karena kita muslimat, ada Mars muslimatnya. Nah itu ibu-ibu. Apa sih program-programnya? Sama. Di ranting sama, Debaan, Yasinan, Istighosah sama. Cuma di PCI ada program tahunan. Kami punya program tahunan, yaitu satu mengadakan sunatan massal. Nah sunatan massal itu saya sudah 5 tahun kerjasama dengan Aisyah Muhammadiyah. Karena di sini ada Muhammadiyah juga, ada Aisyah juga. Tetapi geraknya tidak bebas seperti di NU karena beliau kemudiannya berbeda. Sehingga agak sulit kalau mengadakan di outdoor, sehingga di indoor terus menerus untuk Aisyah dan Muhammadiyah. Sehingga gandeng oleh saya dan alhamdulillah 5 kali berturut-turut kita mengadakan sunatan massal. Di dalam sunatan massal itu ada ada 2 sejarah yang tidak bisa kami lupakan. Yang pertama, kami mendapatkan peserta umur 35 tahun. Alat katanya. Kenapa? Itu India ingin menikah dengan orang Indonesia. Jadi ketika kami mengadakan program, itu beliau message saya, Bu, boleh gak saya ikut program itu? Boleh, tapi tidak di situ bersama-sama. Saya hantar ke klinik. Lah kalau berurutan 5 orang dia ada kan semua terkejut nanti kan. Itu. Kemudian yang kedua, yang terbaru ini umur 25 tahun, Cina Mu'alaf. Juga sama, ingin menikah dengan orang Indonesia. Yang India itu boleh saya pantau setelah sampai disunat. Setelah saya sunat, saya telepon. Apa yang dirasakan? Semacam terasa tenang. Semacam ada sesuatu yang bikin tenang katanya setelah disunat. Oke, setelah itu cepat nikah dan jangan meninggalkan rukun-rukun yang ada di kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Iya, alhamdulillah nikah. Setelah itu sudah hilang kontak saya. Saya tidak kontak lagi sampai di mana. Yang pasti dia nikah dengan orang Jawa Timur. Jadi dia berhubungan dengan Jawa Timur. Ya. Itulah beberapa hal yang tidak bisa dilupakan dalam sunatan massal. Yang kedua, kami juga biasa melakukan camp ibadah atau pesantren kilat. Itu biasanya kami buat ketika cuti sekolah, liburan sekolah. Yang dulu sebelum kami punya sanggar, ini kami bebas untuk warga negara siapa saja itu boleh ikut. Nah ini perlu ibu-ibu ketahui bahwa alhamdulillah PCI Muslimat ini sudah di-SK-kan, diresmikan, diberi tanggung jawab oleh KBRI untuk mengelola sebuah sanggar bimbingan. Sanggar bimbingan adalah PNF, pendidikan non formal, yang di dalamnya adalah anak-anak PMI atau anak TKI yang ilegal, yang tidak bisa sekolah di mana-mana. Awal saya diresmikan pada tahun 2019, 11 November. Ketika itu pihak KBRI jumpa saya, Bu, ini banyak sekali anak TKI tidak bisa sekolah. Apakah Ibu siap untuk memberi pendidikan? Saya tidak langsung menyatakan siap, Bu. Saya bilang pendidikan ini tidak terbatas. Kalau ini program KBRI, saya siap. Tapi kalau hanya program sementara, ketika Adikbud berkuasa yang ini, misalnya ketika itu Pak Farid, ketika Adikbudnya Pak Farid ada sanggar bimbingan, setelah mengganti tidak ada, saya tidak mau. Sebab pendidikan adalah selamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tidak hanya bisa baca, tulis, menghitung, tetapi mereka harus ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi tolong diuruskan seperti ijazahnya, dokumen dan sebagainya. Akhirnya dimusyawarahkan di KBRI. Tepatnya tanggal 11 bulan 11 2019, semua apa yang saya sampaikan itu direstui dan direspon oleh pihak KBRI. Dan sekarang saya sudah mengeluarkan 3 angkatan. Jumlahnya sekarang pun sudah ada 53 sanggar bimbingan di seluruh Menanjung, termasuk Pini, Kedah, itu di luar Sabah Sarawak, Bu. Jadi 53 itu di luar Sabah dan Sarawak. Muridnya yang terdata hampir 2000. Luar biasa, itu masih berterusan. Itu yang terdata yang sudah sekolah. Keuntungannya sekarang sudah dibuat status warga negara Indonesia. Asalnya tidak punya status. Di Malaysia ditolak, di Indonesia juga tidak diterima. Setelah dimasukkan ke PNF, ke sanggar, dibuatlah surat keterangan lahir oleh pihak KBRI. Dari surat keterangan lahir ketika dia pulang ke Indonesia boleh ditukar kepada akte kelahiran. Yang kedua dibuatkan SPLP. Itu untuk sementara, paspor sementara. Yang ketiga, mereka keluar dari kelas 6
itu akan mendapatkan ijazah untuk melanjutkan SMP. Kebetulan NU di Malaysia sudah mempunyai pondok, tepatnya di Kelang, tapi 2 jam dari Kuala Lumpur. Ada warga negara Malaysia memberikan wakaf tanah, kemudian kita bergotong royong, PCI, Banong, semua bergerak untuk membangun pondok itu, dan berdirilah pondok. Sudah 1 tahun belum ada santrinya. Akhirnya saya mengusulkan kepada sesepuh, bagaimana santri ini dari lulusan saya, dari lulusan sekolah saya Sanggar Bimbingan, SMP-nya di sana. Akhirnya sepakati SMP-nya di pondok. Kemudian ketika itu masih mencari pengelola, semua angkat tangan, saya juga diminta pengelolanya. Jadi mohon doanya, ini saya mempunyai 2 tanggung jawab besar untuk tingkat SD dan tingkat SMP. SMP-nya di Pondok An-Nahdoh. Untuk tenaga pengajar, untuk di SMP itu saya kebetulan ada mahasiswa UIA Madura dan memang pantas dijadikan kiai. Jadi saya memang sangat memohon untuk dia siap menjadi kiai di pondok. Kata beliau, kalau kiai harus ada bunyainya. Jadi dia izin pulang dulu. Karena orang Madura tuh kayaknya senang ya mencari istri gitu kan. Sampai sana sebulan nikah, dibawa ke sini, sekarang ada di pondok. Tahu, alhamdulillah. Kemudian ada lagi dari Nurul Jadid, itu ada besar 4 bulan juga membantu di pondok. Ibu-ibu yang terhormat, ibu bapak yang terhormat, ini saya menceritakan ini ya program-program di Muslimat. Sanggar bimbingan yang saya kelola sekarang jumlahnya 170 murid. Ini terbanyak di antara 53 sanggar. Yang lain 70, 50, ini masih berterusan. Dan yang uniknya di saya itu ada namanya kelas calistung, anak usia 8 sampai tidak terbatas, yang belum bisa baca, belum bisa nulis, dan belum bisa berhitung. Itu satu kelas, itu berbagai macam umur. Kalau yang sudah normal itu biasa Bu, kelas 1, 2, 3, dan 4. Awal saya membentuk sanggar bimbingan kerjasama dengan mahasiswa IAUM. Itu ketika itu masih banyak yang master, sehingga waktunya banyak tuh membantu saya. Dan sudah lulus, sekarang tinggal beberapa. Akhirnya saya kekurangan guru. Dibuatlah program KKN internasional. Setiap bulan saya memerlukan KKN dari Indonesia. Yang sekarang ini seperti yang tadi itu KKN dari Wahid Hasim Semarang. Ini besok pulang 27 hari. Setelah beliau pulang, Senin datang dari IAINU Cirebon. Setelah itu dari Itabal, Lamongan. Saya sudah mengambil IAINU Kebumen, IAINU UMNU Kebumen. Kemudian kalau awalnya Muhammadiyah, ketika itu NU belum ada ngirim Bu. Jadi saya Muhammadiyah terus Bu, Muhammadiyah. Ketika itu Muhammadiyah yang paling semangat. Sampai saya disindir-sindir oleh pihak KBRI. Apa Bu Mimin katanya? NU-nya gak ada yang ngirimin, Muhammadiyah semua. Pak jangan salah Pak, Muhammadiyah itu sekolahnya orangnya orang NU Pak, saya bilang gitu. Jadi setelah itu saya SMS rektor-rektor yang saya kenal, rektor-rektor yang pernah dulu penelitian, saya SMS, ayo dong Pak kirim mahasiswanya. Alhamdulillah sekarang berterusan. Di bawah NU itu ada 3 sanggar. Sanggar saya itu Sanggar Bimbingan Sungai Mulia. Yang kedua di bawah ranting Muslimat Jalan Kebun, ini ada ketua rantingnya, itu beliau yang jadi pengelolanya. Kemudian yang ketiganya diasuh oleh pengelola Lajisnu di Kuala Langat. Jadi ada 3 sanggar bimbingan di bawah NU. Jadi mohon kepada ibu-ibu yang ada kenalan rektor, dosen, itu monggo untuk KKN mahasiswanya. Saya bisa menerima 6 sampai 8 mahasiswa. Itu kalau di bawah NU untuk makan dan tempat tinggal insya Allah aman. Apalagi Jalan Kebun itu sudah nggak termakan itu makanannya. Tapi di sanggar lain saya tidak tahu. Karena kemarin kebijakan dari Adikbud itu hanya pengelola wajib menyiapkan tempat tinggal. Untuk makan itu terpulang kepada pengelola, apakah suruh beli atau suruh masak. Nah itu adalah program yang sedang Muslimat betul-betul fokus di situ. Karena ini adalah menyangkut pendidikan. Tahun kemarin saya menghantar 6 anak. Angkatan ketiga itu 1 di Malang, di An-Nasr, yang kedua di Madura, yang ketiga di Lumajang, yang 4 dan 5 di Riau, 6 di Sumatera Barat. Saya selangkah lebih maju daripada KBRI. Kalau program KBRI, SMP selesai kelas 3, SMA ke Indonesia. Kalau saya tidak, selesai SD pulang ke Indonesia. Dan kemarin 6 anak sudah saya buktikan bahwa orang tuanya pun sanggup anaknya ke Indonesia. Dan ke-6 nanti orang tuanya nggak ikut karena tidak ada dokumen. Jadi saya menghantar. Jadi saya buat satu surat ke imigrasi bahwa ini adalah anak liar di bawah KBRI
dan saya yang mengasuh mengasuh anak-anak ini sehingga diluluskan dan kita pulang. Dan ini insya Allah kemarin saya sudah memberi motivasi kepada orang tua, kalau boleh lulus kelas 6 pulanglah ke Indonesia, karena di sini itu susah Bu, orang tua susah, anak susah, bukan secara materi ya Bu ya, secara dokumen. Jadi orang tua itu banyak sekali yang tidak punya kebebasan, kerja betul, tapi ketika ada hal-hal yang menyebabkan mereka tidak bisa kerja. Nah jadi itu yang muslimat sekarang tengah tangani, tidak hanya pendidikan, bahkan ini yang terbaru, ini ada dari Sungai Buloh, ini ada satu ibu dari Jember mengandung, suaminya Madura dan anaknya tidak mau. Jadi telepon saya, carikan orang tua asuh. Saya pun termasuk mencarikan juga, dalam 2 bulan 3 bayi yang saya carikan pengasuhnya, orang tuanya tidak mau. Karena apa? Susah Bu. Dia sendiri kondisinya susah dalam arti nggak bebas, apalagi anak lagi kan. Kalau mau lari gimana? Anaknya sudah lari juga. Nah itu jadi tidak semuanya yang kesini itu dalam keadaan selamat dan senang. Dan juga anak-anak yang di bawah pengelola saya itu orang tuanya, ayahnya berbagai macam negara Bu. Ada Bangladesh, ada India, ada Nepal, ada Cina, ada Indonesia. Kalau ibu besok ada waktu bisa melihat, karena jam sekolahnya 7:30 pagi sampai pukul sore, ya sehari ya full. Ibu-ibu yang terhormat, kenapa sih kok anak sampai tidak punya status warga negara? Kenapa? Mesti kan tanya kenapa? Karena kontrak kerja perjanjian Malaysia Indonesia untuk kontrak kerja jangankan punya anak, nikah pun tidak boleh. Kan mau bekerja, nikah pun tidak boleh, karena seringnya ketemu mungkin dengan hidung mancung, dengan memperbaiki keturunan, nikahlah mereka, nikah di bawah tangan, cari ustadz-ustadz yang bisa menikahkan, kan tidak punya surat nikah. Bagaimana anak ini bisa punya status? Kan jadi bermasalah adalah anak. Jadi saya memperjuangkan anak, saya tidak akan memikirkan orang tuanya mau kena tangkap apa terpulang, itu tanggung jawab mereka, tapi anak ini yang jadi korban. Kalau kita nggak turun tangan sebagai orang dewasa, kayaknya rasanya dolim ya Bu ya. Kita mau lahir 60-an masih duduk di bangku kuliah, masa anak 2000-an nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Banyak Bu 15 tahun, 17 tahun nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bukan karena apa? Nggak tahu harus kemana sekolahnya, harus kemana sekolah, nggak ada. Jadi alhamdulillah sudah direspon baik oleh pihak KBRI, apalagi sekarang Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur pun luar biasa, yang memberikan peluang sebanyak-banyaknya. Dulu kalau sekolah di Indonesia Kuala Lumpur 30% untuk anak TKI, 70% untuk ekspatriat. Jadi anak dosen, anak lokal staf KBRI, orang-orang Petronas, pilot dan sebagainya. Sekarang dibalik loh, 70% untuk anak TKI, 30% untuk ekspatriat. Ini kebijakan dari kepala sekolah yang baru. Ini sudah langkah-langkah yang sangat positif sekali, sehingga pihak Indonesia, hampir universitas sudah tahu semua tentang adanya standar bimbingan, berlomba-lomba mengirimkan mahasiswanya untuk KKN internasional. Sekarang sudah alhamdulillah sudah tidak susah lagi untuk mencari KKN. Ini belum keluar sudah siap mau datang, ini belum keluar sudah siap mau datang. Ini alhamdulillah saya memang mengurus sendiri sehingga saya tidak ada kekurangan untuk guru, karena sehari 8 kelas. Saya dimulai pukul 7, anak-anak sudah datang. 7.40 sholat duha dan hajat berjamaah di atas, di rumah saya di atas. Kemudian pukul 8 kita senam di depan tuh di ruangan yang mobil-mobil, sampai 8.30 masuk kelas masing-masing, ikut kurikulum Indonesia. 100% kurikulum dari Indonesia. Jadi anak-anak sekarang sudah mempunyai nomor induk siswa nasional. Ini sudah sangat bersyukur, sehingga anak-anak pulang sudah mempunyai status. Tidak di awang-awang Bu, Malaysia nggak mau, Indonesia nggak mau, anak kasihan, masa depannya kasihan. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk program muslimat. Dan ini insya Allah ranting-ranting coba diusahakan. Saya tidak mau program yang muluk-muluk tapi tidak terlaksana. Buat program yang dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sekitar dan manfaat. Ini manfaatnya luar biasa untuk standar bimbingan. Sampai orang tua banyak yang menangis karena anaknya bisa sekolah. Uang banyak, kerja hebat, tapi nggak bisa sekolah anaknya Bu. Banyak Bu, banyak, untuk apa? Kan gitu ya Bu ya. Jadi kalau di Indonesia justru yang sulit untuk biaya ya Bu ya.
Di sini sulit untuk sekolah karena keterbatasan dokumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Muslimat Bekasi, Jawa Barat, Ibu Nyai Haja Sari Damayanti, SE, ST, SH, MT. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ulangi. Tak kedah. Udah mau jam 8. Alhamdulillahilladzi ja'alal muslimina ummatan wahidah wa ta'akha bainahum tahta rayati syari'ah jalilah wa allafa baina qulubihim bi mahabbati khairil bariyah wassalatu wassalamu ala man jaa bil huda wal bayyinah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi al-ghuril kiramil bararah wa sahbihi al-muntakhabina khiyarah amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin sadaqallahul azim. Yang terhormat, yang kita muliakan, subhanallah, guru kita, inspirasi kita, subhanallah, Ibunda Nyai Ustazah Dr. Randa Hajah Mimin Mintarsi mata'anallah bituli hayatiha. Kita doakan mudah-mudahan Bunda Nyai Mimin senantiasa Allah limpah curahkan kasih sayang kepada beliau, sehat walafiat, panjang berkah usia, supaya terus menjadi pelita hati dan pelita ilmu bagi sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya tadi dengar ceritanya, subhanallah. Eta banyak sekali jariah yang sudah ditanam Ibu Nyai Mimin Abdi Kabita. Mudah-mudahan Abi bisa menyontoh Bunda Nyai, subhanallah. Yang kami hormati jajaran yang kami hormati tadi Bunda Nyai Mimin selaku pimpinan cabang istimewa Muslimat NU Malaysia, subhanallah, luar biasa. Yang kami hormati segenap jajaran pengurus pimpinan cabang istimewa Muslimat NU Malaysia, ada yang pengurus hariannya, ada bidangnya, ada rantingnya. Semoga ibu-ibu yang sudah sabar menanti kami, Allah balas kesabarannya dengan kebahagiaan, keberkahan yang berlimpah ruah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya sayang karena Allah Ta'ala, Bunda Nyai Mimin ini teh sahabat-sahabat seperjuangan saya, yaitu segenap pengurus pimpinan cabang Muslimat NU Kabupaten Bekasi. Ada pengurus harian, ada dari bidang, ada para ketua PAC dan ranting. Mudah-mudahan hadirnya kita ke sini menjelajah bumi Allah yang lain, yaitu Malaysia, mudah-mudahan penuh dengan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati ada Ustadz Budianto selaku sosial media muslimat, dari mulai kedatangan turun dari pesawat sampai saat ini syuting terbosan-bosan, hatur nuhun. Yang kami hormati ada Ustadz Faisal juga, subhanallah, hatur nuhun Ustadz. Mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Udah tos nikah aja, ya. Subhanallah. Insya Allah berkah kalau udah ngajak emak-emak mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini yang tadi rencananya bertemu yaitu jam 1 siang, Allah perkenankan kita bisa bermuwajahah memulai acara ba'da maghrib. Mudah-mudahan ini adalah insya Allah rencana yang terbaik buat Allah Ta'ala. Tadi mungkin ada gundah gulana rasa gelisah kita di bus, tetapi kita tetap berperasaan positif karena pasti ada sisi yang baik di situasi yang buruk. Insya Allah ini adalah anugerah terindah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita
disaksikan oleh para malaikat, diridhoi oleh para alim ulama, wabil khusus muassis Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diperkenankan Allah untuk bisa bertetangga kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat ma'as salam semoga semakin deras limpah curahkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaat bil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda Nyai Mimin, bagaimana ya saya mengungkapkan perasaan saya dan sahabat-sahabat saya. Semenjak tadi dijemput mulai ada perasaan haru, tapi belum sampai meneteskan air mata. Saya memang orang cepat terharuan. Subhanallah, luar biasa. Turun dari mobil disambut dengan senyuman, padahal sudah nunggu 5 jam ibu-ibu. Tapi nggak ada yang cemberut. Bunda Nyai, ya Allah, Bunda Nyai dengan lebarnya memberikan tangannya, memberikan pelukan. Subhanallah. Oleh karena itu perasaan mulai mengharu biru. Hoyong nangis, saya bahasa Sunda, pengen nangis tapi malu. Saya lihat kiri kanan kok nggak ada yang nangis. Saya tahan, jangan nangis gitu. Kuat. Tapi perasaan haru biru luar biasa. Ternyata kita diikat oleh jamaah yang kita cintai, jamaah para alim ulama, yaitu Nahdlatul Ulama. Subhanallah, luar biasa. Ibu-ibu, saya mah sebenarnya pas nendok nasi keluar air mata. Kata, betul nggak tadi saksinya? Kata Ibu Ustadzah Nulela, lapar. Bukan sedih karena lapar. Betul, ini karena sedih. Sampai Ibu Ustadzah Nulela, Umi yang banyak. Hanya atau suara saking bunga nak, gitu. Atau saya mah udah kenyang, Bu Ustadzah Nulela, saking bahagianya jiwa. Ya udah kenyang. Tangisan kedua tadi waktu dibacakan Mahalul Qiyam, gimana ya, sedih pisan ya Allah ya Rabb. Kita terpisahkan oleh ribuan kilometer, tapi Allah satukan hati kita, jalinkan hati kita. Wabil khusus karena dasarnya cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Rasulullah, dan cinta kepada alim ulama. Subhanallah. Jadi frekuensi kita tadi sama, haru biru ya ibu ya. Subhanallah. Bunda Nyai Mimin, tadi rangkaian program itu membuat getaran jiwa saya. Saya harus mencontoh. Luar biasa langkah kebaikannya Bunda Nyai Mimin sudah dirasakan oleh banyak sesama manusia. Ibu-ibu siap bergerak di PC Muslimat Kabupaten Bekasi? Siap ya, subhanallah. Izin menyampaikan, di Kabupaten Bekasi PAC-nya berjumlah 23 PAC. Subhanallah. Di tingkat kecamatan 23 PAC. Misal satu PAC-nya ada 10 ranting, jadi kurang lebih ada 230 ranting. Subhanallah, tapi ranting dalam masa pembentukan. Di kabupaten 1 PC 23 PAC. Program kami sama-sama yaitu ada 9 bidang Bu Nyai Mimin. Kami baru dilantik yaitu bulan Oktober 2022. Baru setahun lebih. 9 hari setelah dilantik, Allah ketuk hati PP Muslimat NU. PP Bekabayang eta PP parkir di PC Muslimat NU Kabupaten Bekasi. Ada apakah gerangan? Saya dapat WA dari PP Muslimat NU. Bu Sari, nanti kami dari PP akan silaturahim ke PC. Mau nanya ada apa? Tersopan asam anotoatan aja. Walaupun hati ayah naon ya. 9 hari selepas kami dilantik. Ada apa ya? Kemudian Bunda Nyai, subhanallah,
Allah sang penggenggam jiwa menggetarkan hati PP untuk mengamanahkan program yang mulia. Kami ditunjuk sebagai pilot project percontohan dari 549 PC seluruh Indonesia. Hanya yang baru proyek percontohannya yaitu PC Muslimat Kabupaten Bekasi. Subhanallah. Kalau proyek ini berhasil akan di launching dari seluruh Indonesia. Oleh karena itu setahun ini kami berusaha berkomitmen supaya proyek percontohan ini berhasil, supaya nanti kemanfaatannya dirasakan oleh seluruh PC di Indonesia. Apakah itu programnya? Programnya adalah Basnas Microfinance Muslimat NU, BMMNU. Apa itu? Pembiayaan kepada 100 UMKM yang mohon maaf duafa. 1 UMKM mendapatkan pembiayaan 3 juta tanpa ada ziyadah apapun. Dipinjemin 3 juta, dikembalikannya 3 juta, tidak ada tambahan apapun. 10 bulan. Jadi setiap bulannya kami menagih 300.000 per bulan. Mohon doakan kami, mudah-mudahan dalam program ini diberikan kemudahan, wabil khusus istiqomah, karena tidak mudah menjadi penagih, tidak mudah. Subhanallah. Pernah Bunda Nyai kami turun langsung karena ada mustahik yang benar-benar sudah tidak bisa membayar cicilan. Kami turun langsung, mereka menyampaikan, Umi saya nggak ada uangnya. Coba Bismillah, pasti ada, coba ke kamar dulu. Ternyata pas pulang dari kamar, alhamdulillah ada uang 2 ribuan sebanyak 10 lembar. Saya hitung hiji-hiji satu-satu, alhamdulillah terkumpul 20.000. Kemudian kita komitmen 280 ribunya ada komitmen untuk pembayaran di tanggal lain. Rasa hati kami ini ingin ngebayarin, tosalah kami bayarin gratis kan, tapi itu tidak mendidik. Oleh karena itu kami berusaha untuk berkomitmen. Alhamdulillah Bunda Nyai, program ini sudah berjalan 8 bulan, tinggal 2 bulan lagi, 9 bulan, alhamdulillah tinggal 1 bulan lagi, dan alhamdulillah pengembaliannya rata-rata hampir 100%. Alhamdulillah. Ini tidak lepas dari doa dari poro yai, poro nyai, dan ikhtiar dari para keluarga besar Muslimat NU Kabupaten Bekasi. Program yang kedua adalah secara rutin tentunya bidang keagamaan, Maulid Nabi, kemudian ada juga tahun lalu kita khitanan massal. Nah, rencana kami tahun depan atau akhir tahun ini kami akan mengadakan ikhbat nikah massal untuk para kaum duafa, bekerja sama dengan Basnas. Tapi kata Basnas syaratnya adalah yang muda-muda. Pak Yai berapa usia mudanya? Ya paling tua 50 tahun, mah senior lah bisa insya Allah. Oleh karena itu mohon doakan Bunda Nyai Mimin, dalam waktu dekat kami akan melaksanakan khitanan massal yang mudah-mudahan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Kami datang ke sini adalah bagian dari pelaksanaan program kerja kami, wabil khusus yaitu bidang hubungan internasional dan jejaring kemitraan jejaring internasional, yaitu kami silaturahim ke PCI Muslimat NU Malaysia. Dalam rangka berterima kasih saya mau berpantun. Terima kasih saya haturkan kepada Muslimat NU Malaysia. Cakep gitu. Saya bilang cakep sambil ngapal ke gitu ya. Ulangi ya. Malam hari, harusnya tadi siang hari, kami datang ke PCI Muslimat NU Malaysia untuk silaturahim ngalap barokahnya. Terima kasih kami haturkan kepada PCI Muslimat NU Malaysia atas kesabarannya menanti kami dan sambutan yang indah.
Udah pada itu ya, jangan ya. Tema kami, Bunda Nyai, tadi kalau Bunda Nyai meningkatkan sinergi dengan fondasi silaturahim. Tema kami menjadi sini karena kami pergi dari Bekasi. Bekasi itu, Kabupaten Bekasi, di Google Map berapa kilo dari Jakarta ya? 20 kilo ya. Yaitu menjelajah dunia, mempererat ukhuwah, menggapai keberkahan. Subhanallah. Kenapa menjelajah dunia? Karena memang ada dalil terkait traveling. Allah menyerukan siru fil ardi, berjalanlah di muka bumi untuk menjelajahi dunia dalam rangka apa? Mentadaburi kekuasaan Allah Ta'ala. Untuk apa? Silaturahim kepada sesama manusia, dan ketiga untuk menebar kebaikan untuk sesama. Anu kedua tadi mempererat ukhuwah, yaitu kita dianjurkan untuk menyambungkan faliyasil rahimah, yaitu untuk menjalin silaturahim. Ngalat barokahna dengan cara apa? Kami bergerak dari rumah kemarin pukul 4 subuh ke Bandara Suta, kemudian kita ke Johor Baru, ke Singapura, Johor Baru, kemudian ke Kuala Lumpur. Untuk apa? Barokah, sesuai dengan maqalah inna fil harokah barokah. Sesungguhnya bergerak kita dari Tambun ke sini, mudah-mudahan menggapai keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Hatur nuhun, saya bahagia sekali di sini karena kayaknya nanti saya pulang hormon-hormon kebahagiaan dalam jiwa kami tumbuh. Subhanallah. Ibu-ibu, mahal hormon kebahagiaan teh. Dengan ketemu bundanya Mimin, hati saya bunga, bahagia sekali. Oleh karena itu, kita tidak perlu asupan hormon kebahagiaan dari obat-obatan. Cukup dengan silaturahim, menatap energi-energi senyuman. Saya pribadi dan kami segenap keluarga Muslimat Kabupaten Bekasi bahagia. Mudah-mudahan pulang dari sini hormon kebahagiaan memenuhi jiwa kami. Dan kami memohon maaf sekali, beribu-ribu maaf apabila kehadiran kami merepotkan tentunya. Subhanallah. Mohon maaf apabila kehadiran kami tidak tepat waktu karena ada sesuatu di luar kendali kami. Oleh karena itu dimaafkan ibu-ibu, dimaafkan karena saya nggak mau kami pulang dalam keadaan tidak ridho. Wah, takut tergadaikan nanti di akhir. Dimaafkan ibu-ibu ya, hatur nuhun. Dan kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bunda Nyai Mimin atas sambutannya, atas inspirasinya, atas pencerahannya kepada kita semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada keluarga besar PCI Muslimat NU Malaysia. Jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan frekuensi yang sama dengan hatinya di suasana yang lebih bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, hadanallahu wa ikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nanti kita bagi-bagi. Cendera hati selanjutnya akan diberikan kepada PCI Muslimat NU Malaysia dari pimpinan cabang Malaysia, dari pimpinan cabang Muslimat NU Bekasi kepada PCI Muslimat NU Malaysia. Minta
Kita itu. Pemberian cedera hati dari pimpinan cabang Muslimat NU Bekasi kepada PCI Muslimat NU Malaysia. Terima kasih. Berkah. Makasih banyak, manfaat barokah. Satu lagi gelangnya Umi, luar biasa. Ini kita boleh order nanti. Boleh order ini. Order nanti kita order. Pesan ya. Kita pesan ini. Itu makasih Bu. Ajang-ajangin. Ajang-ajangin. Nanti boleh pesan ya, Pak, ya. Boleh pesan bro. Yang ini bisa pesan yang ini bisa kan? Bisa. Yang ini kayak gini. Ada di gelang ada. Jadi dagang Oh, boleh siap. Silakan. Ambil satu-satu. Udah. Amin. Siap menunggu. PCI di luar negeri. Kalau nanti foto bersama. PCI ada 9, Hong Kong, London, Taiwan, Sudan, Jepang, Jerman, Turki nggak ada, Mesir. Tapi yang nyaman dikunjungi seperti Malaysia maksudnya sudah penduduk tetap, sudah kayak saya, benar. Kolaborasi Muslimat PCI Malaysia dan PC Kabupaten Bekasi. Masya Allah. Dua, tiga. Siapa kita? Muslimat NU Ulama. Ada di mana kita? Kurang kompak. Siapa kita? Muslimat NU Ulama. Ada di mana kita? Biar lebih mantap. Siapa kita? Muslimat NU Ulama. Ada di mana kita? Muslimat Malaysia.
setelah silaturahim dengan muslimat. Setelah silaturahim dari muslimat Kabupaten Bekasi, bagaimana kesannya Ibu? Alhamdulillah luar biasa, walaupun terlambat sangat bermanfaat. Bahkan kami mohon maaf tidak memberikan apa-apa. Beliau luar biasa. Tadi kan menyampaikan program-program saja, kolaborasi seperti apa itu yang mungkin akan dikerjasamakan antara muslimat Malaysia sama Kabupaten Bekasi. Kalau boleh program UKM di sana kirim ke Malaysia. Kami yang memasarkan di Malaysia. Terkait dengan budaya, seni dan lainnya. Kalau budaya seni kami minta semacam tarian tradisional. Karena ini sudah ada juga dari KKN, kami masih memerlukan. Jadi mengenalkan ke anak-anak yang di Malaysia budaya Indonesia itu terlalu banyak. Bentar Bu, ada rencana kunjungan ke Bekasi nggak Bu? Insya Allah bulan Januari mungkin ke Hong Kong dulu. Setelah itu setelahnya ke Bali. Kami bayar. Insya Allah akan ke Bekasi. Tetap ada rencana kunjungan ke Bekasi juga? Insya Allah. Masya Allah. Dalam waktu dekat. Insya Allah yang paling utama di Bekasi Bu, nasi uduk. Oh, nasi uduk mantap. Dan dibawa pulang, Dibawa pulang. Untuk dari Bekasi gimana pertemuan pada malam hari ini? Alhamdulillah sangat berkesan. Kami haturkan terima kasih kepada Bundanya Mimi beserta keluarga besar PCI Muslimat Malaysia, Muslimat NU Malaysia atas sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk membangun silaturahim dan membangun kerjasama di antara kita. Siap. Apakah hanya sebatas ini saja untuk kolaborasinya? Insya Allah akan ada program berkelanjutan ya Bundanya Mimi. Insya Allah. Saya mohon kepada Bekasi mengirimkan KKN internasional. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Siap. Baik, semoga berkah untuk semuanya. Amin. Luar biasa ini. Aduh. Ini Ketua PCI NU Malaysia dan Ketua PC Muslimat Kabupaten Bekasi. Jumlah 200 orang. Masya Allah. Yang hadir jumlahnya 200 orang. Busnya. Masya Allah.